Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, saya Jaka Juliansyah. Di sini saya ingin menjelaskan materi mata kuliah statistik pendidikan mengenai validitas dan reliabilitas. Yang pertama itu ada namanya statistik. Pengertian validitas dan reliabilitas. Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat keyakinan atau kevalidan suatu data instrumen. Suatu instrumen yang valid itu memiliki validitas yang tinggi, sedangkan bila tingkat validitas rendah maka instrumennya pun kurang valid atau masih ragu-ragu. Selanjutnya yaitu reliabilitas. Reliabilitas merupakan penerjemahan dari kata reliability yang mempunyai asal kata rely dan ability. Pengukuran yang memiliki reliabilitas tinggi disebut sebagai pengukuran yang reliable. Reliabilitas memiliki istilah atau nama lain seperti keterpercayaan, keterhandalan, keajigan, kestabilan, konsistensi. Dari penjelasan di atas, maka instrumen yang reliable adalah instrumen yang hasil pengukurannya dapat dipercaya. Salah satu kriteria instrumen yang dapat dipercaya itu jika instrumen tersebut digunakan secara berulang-ulang, hasilnya tetap sama. Selanjutnya yaitu pembagian validitas dan reliabilitas serta contohnya. Yang pertama yaitu validitas. Suatu instrumen dikatakan valid bila instrumen tersebut dapat dengan tepat mengukur apa yang hendak dia ukur. Sehingga dapat dikatakan bahwa validitas berhubungan dengan ketepatan dengan alat ukur dengan instrumen yang valid akan menghasilkan data yang valid pula. Istilah valid sukar untuk dicari penggantinya. Sebagai peneliti ada yang menyebutnya dengan sahih, tepat, dan juga cermat. Selanjutnya yaitu validitas itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama validitas isi. Untuk menguji validitas ini dapat dilakukan dengan cara membandingkan instrumen penelitian yang dibuat dengan materi pelajaran yang telah dipelajari. Nah, contohnya seperti kisi-kisi itu sederhana, siswa dapat menghitung luas bangunan datar. Contoh salahnya, berapa luas kubus yang memiliki sisi 10 cm? Dari soal instrumen tersebut dikatakan salah dan tidak lulus uji validitas ini. Mengapa? Karena instrumen tersebut tidak mengukur apa yang mau ia ukur. Karena yang mau diukur adalah pemahaman tentang cara mencari luas bangun datar. Sedangkan soalnya tidak menanyakan tentang bangun ruang, melainkan bangun ruang gimana. Seperti makin bingung. Jadi uji validitas isi ini bukan hanya dari soalnya saja, melainkan juga ditentukan dari jawabannya. Yang kedua itu validitas konstruk. Validitas konstruk ini mengacu pada sejauh mana suatu instrumen penelitian mengukur konsep dari suatu teori, yaitu yang menjadi dasaran penyusunan suatu instrumen. Contoh, dari validitas konstruk kurikulum, kompetensi dasar, hasil belajar, dan indikator yang terdapat dalam sebuah kurikulum. Selanjutnya validitas empirik atau empiris. Suatu instrumen yang ditentukan berdasarkan data hasil ukur instrumen baik melalui uji coba maupun pengukuran yang sesungguhnya. Artinya ini langsung penelitian, langsung terjun langsung ke sebuah lapangan. Nah, untuk reliabilitas. Kata reliabilitas dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Inggris yaitu reliability, yang asalnya dari kata reliable yang mempunyai arti dapat dipercaya itu tadi. Contohnya, mistar yang patah di ujungnya bila dipakai berulang akan selalu menghasilkan data yang sama. Nah, itu termasuk dari reliabilitas. Kemudian reliabilitas instrumen dapat dibagi menjadi dua, yaitu reliability eksternal dan reliability internal. Yang pertama, reliabilitas eksternal. Ini didapatkan bila ukuran atau kriteria tingkat reliabilitasnya berada di luar instrumen yang bersangkutan. Dua caranya yaitu pertama metode bentuk paralel atau equivalent metode. Yang kedua ada metode tes berulang atau tes retest metode. Selanjutnya yaitu disajikan rumus KR20. Reliabilitas internal, nah bisa dilihat di sini. Ini adalah rumus daripada reliabilitas internal. Nah, instrumen skor diskrit dan instrumen skor non diskrit. Nah, seperti ini rumusnya. Kemudian kita lanjut. Untuk instrumen skor non diskrit dapat dianalisis menggunakan rumus alfa juga. Nah, ini rumusnya. S12 varian tim item, JKI jumlah kuadrat seluruh skor item. Nah, selanjutnya itu jika koefisien reliabilitas alfa Cronbach telah dihitung, nilai tersebut kemudian dibandingkan dengan kriteria koefisien reliabilitas. Nah, di sini ada alfa Cronbach lebih dari 0,7 dan
Dan Strainer sendiri menyatakan bahwa koefisien reliabilitas alpha callback tidak boleh lebih dari 0,90. Jadi tidak boleh lebih dari 0,90. Nah, yang kedua, jika alpha reliabilitas alpha callback kurang dari 0,70, nah, ia mengatakan bahwa callback lebih dari 90, mereka pun memiliki saran. Mereka menyarankan untuk mengurangi jumlah soal. Nah, jadi jumlah soal untuk diteliti itu dikurangi dengan kriteria soal yang sama meskipun dalam bentuk kalimat yang berbeda. Selanjutnya, validitas instrumen. Validitas internal, contohnya. Validitas internal itu berkaitan dengan kriteria yang berasal dari dalam suatu instrumen penelitian, seperti tampilan instrumen, isi, dan juga kemampuan instrumen dalam mengukur. Instrumen dikatakan mempunyai validitas internal bila instrumen tersebut kriterianya yang ada di dalam instrumen secara rasional telah mencerminkan apa yang diukur. Jadi tepat yang diukur itu. Selanjutnya itu ada internal itu terbagi dua, yaitu analisis faktor dan analisis butir. Analisis faktor itu dilakukan dengan cara mengkorelasikan skor faktor dengan skor total. Analisis butir dilakukan dengan cara mengkorelasikan skor item dengan skor total. Nah, yang kedua validitas eksternal. Nah, di sini validitas eksternal itu dikenal juga sebagai validitas empiris. Yang tadi saya sebutkan bahwasanya empiris itu pada dasarnya kita langsung uji coba, langsung turun ke lapangan. Jadi pada validitas eksternal ini berdasarkan pada kriteria yang ada di luar instrumen, yaitu berdasarkan pada fakta-fakta. Nah, pada fakta empiris atau pengalaman yang terjadi di sebuah lapangan. Nah, bagaimana contohnya? Nah, di sini ada tes kemampuan berbahasa Inggris yang dibuat peneliti dapat diuji validitas eksternalnya. Dengan cara apa? Yang pertama, menguji cobakan secara bersamaan tes yang dibuat guru dan tes TOEFL yang telah baku. Jadi diuji tesnya itu dari guru. Nah, yang kedua itu memberi skor-skor tes buatan dan tes TOEFL. Memberi skor-skornya berapa, skornya nilainya yang dicapai. Yang ketiga itu mencari angka korelasi antara skor-skor tes yang dibuat dan skor-skor tes TOEFL. Jadi teknik korelasi yang digunakan adalah teknik korelasi produk momen. Dan yang keempat itu ada yang namanya menguji signifikansi. Nah, itu adalah angka korelasi yang diperoleh pada langkah ketiga tadi. Mencari angka korelasi antar skor-skor tes yaitu. Nah, jika angka korelasi yang diperoleh ternyata signifikan, nah berarti tes yang dibuat dapat dianggap valid. Nah, jadi dapat dianggap tuh tepat lah, valid yang diprediksi akan terjadi disebut dengan validitas prediksi. Oke, sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.